Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para ananda? Insya Allah sehat semua ya. Amin. Semoga hari ini semangat semua. Jumpa lagi dengan Ustazah Atin dalam pelajaran Sakofah Islam. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca sama-sama ya, landasan kita belajar Sakofah Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dan kita juga bisa membaca landasan Sakofah Islam yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Anandaku yang solih-solihah, hari ini kita belajar mahfuzat ya. Mahfuzat kita kali ini silahkan dibuka bukunya halaman 13, yaitu ikhlas karena Allah. Anandaku yang solih-solihah, ikhlas menjadi salah satu syarat penting untuk kita dalam beramal dan beribadah ya. Kenapa? Karena itu merupakan syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, siapa sih yang tahu apa itu ikhlas? Ayo tunjuk tangan. Ya, ikhlas adalah membersihkan hati supaya perbuatan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah perbuatan yang baik, membantu kedua orang tua, maka kita tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali hanya ridho Allah SWT ya. Itu yang disebut dengan ikhlas ya. Nah, anandaku, ikhlas ini sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi sangat sulit sekali untuk diterapkan ya. Tapi Ustazah yakin anandaku yang solih-solihah semuanya insya Allah akan mudah menerapkannya ya. Semuanya ikhlas dalam menuntut ilmu, semuanya ikhlas dalam menghafal Al-Quran, semuanya ikhlas dalam membantu orang tua, membantu teman dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Anandaku insya Allah kita adalah orang-orang pilihan yang insya Allah senantiasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Seperti kisah Amru bin Taghlib, siapakah dia? Yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia adalah contoh sahabat Rasulullah yang memiliki keikhlasan saat beramal,
saat melakukan sebuah perbuatan ya. Nah, anandaku yang solihah, kisahnya ini tercatat atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7535 ya, yang di dalam Fathul Bari, yang menyatakan bahwa dalam hadis tersebut ya dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang membagikan harta rampasan perang, atau biasa kita sebutnya dengan harta ghanimah ya. Nah, kemudian Rasulullah sedang membagikan harta rampasan perang tersebut kepada para sahabat. Namun tidak semua sahabat itu memperoleh bagian. Termasuk salah satunya yang tidak memperoleh itu adalah Amr bin Taglib ya. Nah, di antara orang-orang yang tidak memperoleh harta rampasan tadi ya, anandaku yang solihah, itu mereka pada menggerutu di belakang gitu ya. Kok aku nggak dapet sih, kan aku juga ikut perang. Kok aku nggak dapet sih, kan aku juga ikut perang gitu ya. Mereka dapat, aku juga ikut perang Rasulullah gitu kan ya bahasanya ya. Nah, kemudian banyak di antara para sahabat itu yang menggerutu di belakang karena tidak memperoleh bagian harta rampasan perang. Nah, kemudian Rasulullah pun menjelaskan dengan lantang kenapa hanya sebagian orang yang diberikan harta ghanimah ini ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa sebagian orang yang diberikan harta rampasan perang itu sebenarnya mereka ikut berperang itu, namun dalam hatinya itu masih terdapat keluh kesah. Hebat nggak tuh Rasulullah? Rasulullah tahu bahwa beberapa sebagian para sahabat itu ketika ikut perang di dalam hatinya masih ada rasa was-was. Wah, nanti aku makan apa ya? Keluarga aku makan nggak ya di rumah kalau aku ikut perang? Nah, masih ada rasa seperti itu. Makanya Rasulullah ketika perang itu menang dan mendapatkan harta ghanimah, Rasulullah memberikan harta ghanimah itu kepada para sahabat yang memiliki was-was di hatinya ketika ikut perang tersebut ya. Namun nggak semua sahabat memiliki rasa was-was itu. Ada sahabat yang sangat ikhlas sekali. Nah, contohnya adalah Amr bin Taglib ya. Nah, adapun kutipannya ya, Rasulullah berkata, sungguh ada orang yang kuberi dan ada orang yang tidak kuberi harta ghanimah. Namun yang tidak aku beri lebih aku sukai daripada yang aku beri harta ghanimah. Beberapa orang yang aku beri itu karena di dalam hati mereka masih ada keluh kesah dan rasa takut kelaparan di hati mereka. Dan beberapa orang yang tidak aku beri telah aku percayakan mereka berkecukupan dan kebaikan yang telah Allah janjikan pada hati mereka. Dan di antaranya ialah Amr bin Taglib. Mendengar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Taglib pun langsung bergetar hatinya. Lalu dia pun mengucapkan, ucapan Rasulullah lebih aku cintai dan aku tidak ingin menukarkan dengan unta-unta yang berharga. Aku tidak ingin menukarkan dengan barang-barang yang bagus. Aku lebih mencintai perkataan Rasulullah karena perkataan Rasulullah itu lebih mulia. Begitulah ucap Amr bin Taglib. Nah, anandaku yang solihah, dari kisah tersebut ya dapat kita ambil kesimpulan bahwa begitulah keistimewaan, keutamaan dari seorang sahabat Rasulullah, yaitu Amr bin Taglib, yang dia sangat-sangat ikhlas untuk ikut berperang. Dia tidak apa-apa, tidak mendapatkan harta ghanimah. Dia lebih suka perkataan Rasulullah, di mana perkataan Rasulullah itu adalah perkataan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa kepercayaan dan kecukupan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, nandaku yang solih-solihah, selain itu juga hikmah yang dapat kita petik apa? Bahwa segala sesuatu rezeki yang sudah kita terima itu harus kita syukuri ya. Mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk ridho, untuk menerima dengan ikhlas ya segala bentuk apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita ya, dan bahwa segala sesuatu harta yang ada di dunia ini itu hanyalah sebatas kenikmatan dunia saja ya, bukan menjadi tolak ukur kemanusiaan, bukan menjadi tolak ukur kehormatan seseorang di dunia. Tetap di mata Allah itu sama, yaitu hanya amal dan ibadah kita yang membedakannya saja ya. Begitulah anandaku yang solih-solihah ya, sepenggal kisah sahabat Rasulullah yang memiliki keikhlasan yang sangat luar biasa, bahkan mengorbankan jiwanya untuk berperang. Yaitu siapakah dia tadi? Amru bin Taklib. Nah ya anandaku yang solih-solihah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 11 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya adalah, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, Allah sudah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 11 ini, yaitu tentang keikhlasan, menjalankan agama dengan penuh kemurnian dan ketaatan kepadanya ya. Nah, dalam surah yang lain anandaku yang solih-solihah, yaitu dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya adalah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan kemurnian, ketaatan kepadanya, dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah itu ya anandaku solih-solihah, firman Allah tentang ikhlas. Jadi Allah memerintahkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan sebuah perbuatan ya, hanya mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anandaku yang solih-solihah, demikian dari Ustazah. Untuk tugasnya silahkan antum menghafal Quran surah Az-Zumar ayat 11 dan Al-Bayyinah ayat 5 ya. Ustazah tunggu voice-nya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.